Tahun 1965, di tengah perjalanan dakwahnya yang sunyi dari pesantren ke pesantren, Ustadz Kakang Alfahmi singgah di sebuah warung kecil di desa Banyuanyar. Warung itu tampak biasa, atap rumbia, dinding papan, dan aroma nasi kuning yang menggoda dari kejauhan. Namun sejak langkah pertamanya masuk, hawa dingin menelusup seperti kabut yang menolak pergi. Di balik kepulan nasi, tersimpan rahasia gelap peninggalan pesugihan kuno Mbah Guripto, pengikat rezeki dengan tumbal manusia. Tanpa ia sadari, kehadirannya pagi itu bukan sekadar mencari sarapan, tapi menjadi calon tumbal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Serem. Sebelum lanjut cerita, tulis sholawat dulu di komentar ya, agar kelak kita mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Amin. Mari kita lanjut lagi ceritanya. Tahun 1965, pagi di desa Banyuanyar biasanya selalu diselimuti kabut tipis yang turun dari arah perbukitan. Jalanan masih sepi, hanya suara sepatu kuda dari kereta pengangkut sayur yang sesekali melintas. Ustadz Kakang Alfahmi, ustadz muda berusia 27 tahun dengan wajah teduh dan sorban putih lusuh yang ia dapat dari gurunya, berjalan kaki menyusuri jalan tanah yang masih basah. Ia sedang melakukan perjalanan dakwah keliling, sebuah amanah dari guru besar pesantren Darul Makmur. Perjalanannya sudah hampir seminggu, dan hari itu ia berniat beristirahat sejenak sebelum melanjutkan dakwah ke sebuah pesantren kecil di tepi kecamatan Modung. Perutnya keroncongan. Ia belum makan sejak subuh. Saat melewati tikungan dekat rumpun bambu, terlihatlah sebuah warung kayu sederhana dengan papan nama yang catnya mulai mengelupas. Warung nasi kuning Bu Atun. Di desa itu, warung Bu Atun terkenal sekali. Banyak orang bilang nasi kuningnya paling enak se-Banyuanyar. Bahkan ada yang rela datang dari desa lain. Namun, Ustadz Kakang belum pernah singgah ke sini. Biasanya ia membawa bekal sendiri atau makan di rumah-rumah warga yang mengundangnya. Tapi pagi itu, ia merasa benar-benar lapar. Begitu ia melangkah masuk, hawa warung seketika berubah seperti bukan bagian dari dunia luar. Anginnya sudah berbeda, lebih dingin, lebih berat, seakan ada sesuatu yang menekan dari segala arah. Aroma nasi kuning memang harum, kunyit, serai, daun pandan. Tapi di balik wangi itu muncul bau samar anyir seperti darah yang sudah lama mengering. Bukan hanya itu, tercium pula bau dupa kemenyan yang baru saja dipadamkan. Warung itu sepi, tak ada satupun pelanggan. Hanya ada satu perempuan paruh-baya, berkemben kain, rambut disanggul ketat, dan wajah yang kelihatan lebih tua dari usianya. Dialah Bu Atun. Ia menyambut dengan senyum kecil, tetapi sorot matanya seperti menyimpan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. "Loh, santri ya? Atau ustadz muda?" tanyanya sambil menyekat tangannya pada celemek batik. Ustadz Kakang hanya membalas dengan senyum sopan. "Cuma musafir lewat, Bu. Mau sarapan sedikit?" "Monggo, cocok sekali, baru matang." Nada suaranya datar, seperti sedang mengajak ayam masuk kandang. Warung itu punya satu dinding belakang yang penuh dengan foto-foto orang. Lelaki, perempuan, tua, muda. Semuanya difoto dalam keadaan tersenyum. Tidak ada yang aneh dari foto itu, kecuali satu hal. Hampir semua wajah dalam foto tersebut tampak kusam, redup, seakan tidak benar-benar hidup saat difoto. Sebagian foto tampak lusuh seperti sudah puluhan tahun berada di sana. Bu Atun melihat tatapan Ustadz Kakang. Senyumnya melebar. "Itu pelanggan tetap, Nak. Banyak dari mereka sudah meninggal. Tapi mereka masih sering mampir dalam mimpi saya." Nada terakhir kalimat itu seperti disengaja untuk terdengar menggantung. Ustadz Kakang tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan, namun hatinya mulai waspada. Ada bayangan tipis di sudut ruangan yang bergerak sangat perlahan, seolah mengikuti gerak tubuhnya. Saat ia duduk, kursi kayu itu mengeluarkan bunyi decitan pelan, tapi terdengar seperti erangan manusia yang terluka. Bu Atun mulai menyiapkan nasi kuning di piring. Gerakannya pelan, terlalu pelan, seperti sedang melakukan ritual. Setiap kali ia mengambil sesuatu, serundeng, suiran ayam, sambal, tangannya seperti melakukan pola tertentu. Melingkar, berhenti, menekan, ritme yang tidak mirip orang menyajikan makanan, tapi lebih seperti orang sedang menanam mantra ke dalam sajian. Saat ia menyiapkan air minum, Ustadz Kakang melihat Bu Atun membisikkan sesuatu ke mulut gelas. Bibirnya bergerak cepat,
seperti membaca sesuatu dalam bahasa yang tidak dikenal. Hawa gelap itu semakin terasa. Ustadz Kakang menutup matanya sebentar, meresapi getaran spiritual yang menyelimuti dirinya. Ada sesuatu di lantai tanah warung itu. Energi yang berbeda dari sekadar pesugihan biasa. Seperti ada lubang tak kasat mata di bawah pondasi, tempat menanam tumbal. Ia pernah mendengar cerita dari gurunya tentang pesugihan penglaris kuno milik seorang dukun bernama Mbah Guripto, yang hampir paripurna ilmunya pada tahun 1940-an. Ilmu itu meminta tumbal jiwa manusia, bukan barang, bukan hewan. Setiap orang yang makan pada malam Jumat akan kehilangan bagian jiwanya yang kemudian diserahkan kepada hadam gaib sebagai sesaji. Lama-lama, tubuh fisik mereka akan menyusul mati, tapi jiwa mereka tetap tinggal sebagai pelanggan abadi. Warung Bu Atun berdiri tepat di lokasi rumah Mbah Guripto dahulu. Itu disadari Ustadz Kakang dari cerita warga bertahun-tahun lalu. "Silakan, Nak Ustadz." Bu Atun meletakkan piring itu di hadapannya. "Rezeki jangan ditolak." Tangan Ustadz Kakang hampir menyentuh sendok. Namun saat itu juga ia merasa seperti ada tangan lain, dingin, tak terlihat, yang ikut mendorong sendok itu ke tangannya. Dari balik foto-foto di dinding, bayangan hitam tampak bergerak, memperhatikan. Ia menunduk, tapi bukan untuk makan. Ia berbisik sangat pelan, membaca ayat kursi dalam hati. Begitu ayat pertama terucap dalam batin, hawa warung langsung berubah. Lampu minyak bergoyang meski tidak ada angin. Wajan besar di belakang mengeluarkan suara gluk, gluk, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Bu Atun tiba-tiba menoleh, matanya mendelik. "Jangan dibaca itu, Nak. Makanan saya jadi hambar nanti." Suara itu bukan suara manusia. Serak, berat, seperti dua suara bertumpuk menjadi satu. Ustadz Kakang memandangnya dengan tenang. "Bu Atun, jenengan paham, apa yang jenengan sajikan ini bukan sekadar makanan." Bu Atun tersenyum. Senyumnya panjang sekali sampai pipinya menegang. "Warung harus laris, Nak. Zaman sudah susah. Orang kalau tidak pakai cara tertentu, mana bisa hidup? Mbah Guripto sudah kasih saya amanah menjaga tempat ini. Setiap pelanggan yang makan, saya dapat rezeki, dan mereka dapat tempat baru di dunia sana." Ia menunjuk lantai. "Tempat yang mana, Bu?" "Sini." Ia mengetuk lantai 2 kali. Suaranya terdengar berbeda. Bukan suara kayu atau tanah, tapi seperti mengetuk sesuatu yang berongga dalam, seperti kubur kosong di bawah lantai itu. Getarannya langsung terasa di tubuh Ustadz Kakang. Ia tahu pasti, di bawah lantai itu tersimpan lubang sesaji, tempat mengambil jiwa pelanggan. Hening menyelimuti warung. Hanya ada suara detak jam dinding tua yang berdetak terlalu lambat. Ustadz Kakang menarik napas panjang. Ia merapal amalan penghancur penglaris yang diajarkan gurunya. Amalan yang hanya boleh dibaca ketika menghadapi pesugihan yang memakan manusia. Setiap suku kata yang ia ucapkan membuat ruangan berguncang kecil. Foto-foto di dinding bergetar, beberapa jatuh ke lantai. Dari wajan besar, asap hitam tipis keluar dan membentuk bayangan manusia yang melengkung seperti sedang merangkak. Bu Atun mundur, wajahnya panik. "Nak, jangan dibakar mereka. Saya butuh mereka. Saya hanya menjalankan warisan." Tapi amalan itu tidak bisa dihentikan lagi. Dari lantai, terdengar suara seperti puluhan tangan yang mencakar-cakar dari bawah tanah. Papan lantai bergoyang, retak, lalu pecah sedikit. Angin sangat dingin keluar dari celah tersebut, membawa bisikan lemah seperti suara orang-orang yang sedang memanggil. Ustadz Kakang tak menghentikan bacaannya. Keningnya basah oleh keringat. Tubuhnya gemetar menahan tekanan gaib yang mencoba menghentikan lidahnya. Sementara Bu Atun merangkak ke arahnya. "Nak, hentikan. Kalau tidak, warung ini mati." "Warung tidak boleh hidup dengan tumbal, Bu," jawabnya tegas. Amalan itu mencapai bait terakhir. Lantai warung bergemuruh keras seperti gempa kecil. Semua lampu padam. Wajan di belakang meledak memercikan nasi kuning dan minyak ke udara. Bayangan hitam dari dinding berteriak melengking. Suara yang tidak mungkin keluar dari makhluk yang memiliki tubuh. Lalu, hening total. Ketika kabut asap menghilang, warung itu tidak berbentuk lagi. Panci, kursi, meja, semua hancur seperti digilas kekuatan besar.
Di tengah reruntuhan, Bu Atun duduk kaku di depan panci nasi kuning yang masih mengepul. Matanya membelalak kosong, seolah menunggu seseorang. Ustadz Kakang berdiri, merapikan sorbannya, dan menatap warung yang kini sunyi. Ia tidak tahu apakah amalan itu menghancurkan seluruh pesugihan atau hanya memutus sementara. Yang jelas, ia tahu, pertempuran baru saja dimulai. Dan ia masih harus melanjutkan dakwahnya di desa itu. Karena pesugihan seperti ini tidak pernah berdiri sendirian. Lantai warung bergemuruh keras seperti gempa kecil. Semua lampu padam. Wajan di belakang meledak memercikan nasi kuning dan minyak ke udara. Bayangan hitam dari dinding berteriak melengking. Suara yang tidak mungkin keluar dari makhluk yang memiliki tubuh. Lalu, hening total. Ketika kabut asap menghilang, warung itu tidak berbentuk lagi. Panci, kursi, meja, semua hancur seperti digilas kekuatan besar. Di tengah reruntuhan, Bu Atun duduk kaku di depan panci nasi kuning yang masih mengepul. Matanya membelalak kosong, seolah menunggu seseorang. Ustadz Kakang berdiri, merapikan sorbannya, dan menatap warung yang kini sunyi. Ia tidak tahu apakah amalan itu menghancurkan seluruh pesugihan atau hanya memutus sementara. Yang jelas, ia tahu, pertempuran baru saja dimulai. Dan ia masih harus melanjutkan dakwahnya di desa itu. Karena pesugihan seperti ini tidak pernah berdiri sendirian. Pagi itu, selepas kejadian ganjil yang hampir merenggut jiwanya, Ustadz Kakang tidak langsung pergi jauh dari warung Bu Atun. Ada sesuatu yang menahan langkahnya. Bukan rasa penasaran biasa, melainkan semacam panggilan aneh, seperti ada yang meminta tolong dari balik dinding waktu. Warung itu sudah tak berbentuk lagi usai pertarungan batin malam tadi. Atapnya miring seperti dicakar makhluk tak kasat mata. Kuali nasi kuning masih terbalik di pojok ruangan dengan sisa-sisa kunyit mengering seperti darah pucat. Dan Bu Atun, perempuan itu kini terbaring kaku di depan kisi-kisi bambu bekas tempatnya menyiapkan sesaji. Warga kampung mulai berdatangan, tapi tak ada yang berani masuk melewati ambang pintu. Mereka hanya berdiri dari jauh. Seperti menonton rumah yang lama mereka curigai namun tak pernah punya bukti untuk dituduhkan. Ustadz Kakang berdiri di tengah puing itu sambil mencoba menenangkan napasnya. Tubuhnya masih bergetar, bukan karena takut, melainkan sisa gelombang energi hitam pesugihan yang semalaman ia hadapi. Amalan guru besarnya memang menghancurkan penglaris kuno Mbah Guripto, tapi sesuatu memberinya firasat bahwa semua ini belum selesai. Pesugihan setua itu jarang mati hanya dengan sekali bentak ayat. Ia pasti meninggalkan jejak, semacam ikatan terakhir yang belum putus. Dan benar saja, ketika ia menunduk dan menyibak sedikit debu yang menumpuk di lantai warung, sebuah retakan kecil terlihat di antara bilah papan, retakan yang tidak ada sebelumnya. Retakan itu berdenyut, seolah hidup. Perlahan, dari celah gelap itu, terdengar sesuatu. Suara lirih. Bukan angin, bukan suara binatang, bukan suara manusia yang masih hidup, tapi jelas sekali, suara seseorang yang memanggil, "Tolong!" Suara itu serak, tercekik, seperti datang dari dalam tanah. Ustadz Kakang memejamkan mata, membaca hasbunallah wa ni'mal wakil berulang-ulang. Aroma tanah basah dan anyir darah samar kembali menyeruak. Ia menunduk lebih dekat. Celah itu tampak seperti pintu kecil menuju ruang bawah tanah. Ruang yang tak tercatat di ingatan siapapun tentang warung ini. Bahkan dari luar, bangunan itu tidak menunjukkan adanya ruangan tambahan. Tiba-tiba, bayangan Bu Atun yang kaku di depan terlintas di pikirannya. Perempuan itu bukan dukun. Ia hanya pewaris. Yang menjalankan ritual karena takut, bukan karena ingin. Ruhnya mungkin terjebak antara penyesalan dan ikatan pesugihan lama itu. Ustadz Kakang menatap warga yang masih berkumpul di luar. "Jangan ada yang masuk," katanya tegas. "Dan jangan dekat-dekat lantai bagian tengah." Warga menurut. Mereka percaya sepenuhnya. Nama Ustadz Kakang terkenal sebagai ustadz muda yang paling sering diundang ke desa-desa pelosok untuk mengobati gangguan gaib. Setelah memastikan semuanya aman, ia membuka pecinya, meletakkannya di samping kuali, lalu duduk bersila menghadap retakan itu. Dari dalam celah, terdengar suara kedua, lebih jelas, lebih dekat. "Satu lagi, harus satu lagi, pembuka jalan." Itu bukan suara manusia, dan bukan suara jin yang jinak.
Itu suara penunggu pesugihan yang masih belum tercerabut dari akarnya. Makhluk yang pernah bekerja untuk Mbah Guripto puluhan tahun lalu. Ia berbicara seperti orang yang belum makan selama berabad-abad, memohon, menagih. Ustadz Kakang menutup celah itu dengan telapak tangannya, dan hawa dingin langsung menjalar naik ke lengannya. Ia membaca ayat kursi perlahan sambil menekankan ujung jarinya ke papan. Retakan itu bergetar seperti sedang menahan amarah. Di luar, warga mulai panik saat angin berputar seperti pusaran kecil di sekitar warung. Daun pisang dari kebun belakang beterbangan. Debu berputar. Pepohonan bambu di sisi warung bunyi seret-seret seakan ada yang merayap di antaranya. Seekor ayam milik warga mendadak menjerit dan mati seketika tanpa sebab. Ustadz Kakang tetap fokus. Mantra yang diucapkan makhluk itu jelas bertujuan memancingnya turun ke ruang bawah tanah, ke ruang tumbal. Namun ia tidak akan terjebak. Sebagai murid kesayangan Kiai Hamdan, ia paham benar bahwa pesugihan tidak pernah menyerah begitu saja. Selalu ada kontrak cadangan, bagian yang disembunyikan agar ritual tak padam sepenuhnya. Sambil terus bersila, ia mengusap lantai itu dengan jemarinya, merasakan getar halus yang datang dari arah tanah. Seperti ada banyak tangan kecil yang menggedor-gedor dari bawah. Tangan para korban pesugihan. Atau lebih tepatnya, sisa-sisa dari mereka. Semakin lama ia bertahan, semakin jelas suara-suara itu terdengar. Ada yang menangis, ada yang memohon ampun, ada yang menyebut nama Bu Atun, ada yang menyebut nama Mbah Guripto dengan penuh kebencian. Lalu ada satu suara paling kecil, suara anak-anak. "Pak, kenapa kami gak pulang?" Dadanya sesak. Ustadz Kakang menggenggam tasbihnya erat-erat. Ia tak bisa menjawab. Ia hanya bisa menahan duka yang menggantung di udara. Ruang bawah tanah itu tidak hanya dipakai untuk pesugihan terakhir Bu Atun. Ia menyimpan sejarah puluhan tahun. Korban yang tak sempat diurus oleh siapapun. Korban yang hilang tanpa kabar. Orang-orang yang dulu dikabarkan mati kecelakaan, hilang di sawah, atau kabur ke kota. Semua suara itu kini berkumpul di bawah warung yang hampir rubuh ini. Lalu tiba-tiba, papan lantai itu meledak kecil. Retakan pecah. Sebongkah tanah basah menyembur keluar seperti muntahan makam. Di tengah kepulan lumpur itu, tampak sesuatu bergerak pelan. Tangan. Pagi itu, sinar matahari baru menembus sela dedaunan jati di pinggir jalan desa Banyuanyar ketika Ustadz Kakang Al-Fahmi melanjutkan perjalanannya setelah kejadian aneh semalam. Warung Bu Atun memang sudah ia tinggalkan, tetapi rasa tidak enak yang menggelayuti dadanya belum sepenuhnya hilang. Ada sesuatu yang seperti mengekor, bukan secara fisik, melainkan dalam bentuk hawa berat yang mengikuti langkahnya. Dalam dunia dakwah keliling, ia sudah terbiasa menjumpai tempat-tempat yang dihuni jin, makam angker, hingga rumah pesugihan. Namun warung itu berbeda. Ada kekuatan tua yang tidak ia kenali, seolah bukan pesugihan biasa, tapi sesuatu yang sudah hidup jauh sebelum kampung itu berdiri. Ustadz Kakang berhenti di sebuah danau tua di pinggir area persawahan. Ia ingin sekadar menenangkan napas dan merapikan tasbih kayu Nagasari pemberian gurunya, Kiai Shihabuddin. Tasbih itu mulai terasa panas sejak semalam, tanda ada makhluk yang memerhatikan dari jauh. Ia duduk, menghadap sawah yang masih berkabut. Namun ketenangan itu hanya bertahan kurang dari 1 menit. Angin berhenti, suara serangga mendadak hilang, dan dari arah pohon randu besar beberapa langkah di depannya, terdengar suara kain diseret. Ustadz Kakang tak langsung menoleh. Ia menutup mata, menarik napas panjang, dan memperlambat denyut nadi dengan zikir pelan. Dalam hitungan 3 bait zikir, hawa dingin itu makin dekat. Ketika ia membuka mata, sosok itu sudah berdiri di tepian danau. Perempuan berambut sebahu, memakai kebaya lusuh, kaki tak menyentuh tanah, dan wajahnya, wajah yang hilang setengah. Dari sisi kanan, kulit wajahnya bolong seperti dicungkil benda tumpul. Di sisi kiri, matanya menatap lurus tanpa berkedip. Darah menetes, tetapi tidak jatuh ke tanah, melainkan menguap sebelum menyentuh rerumputan. "Sampean, sing mangan nang warung kui, tuh?" Suara perempuan itu parau, seperti tali rafia digesekkan ke seng. Ustadz Kakang menatapnya tanpa gentar. "Aku belum makan, dan aku tidak akan makan dari warung itu." Perempuan itu tersenyum miring. Senyum yang tidak menunjukkan rasa senang, melainkan keputusasaan. "Syukur," katanya lirih.
Sing terakhir mangan nang kana, awake ilang. Nyawaku sing dijupuk sak durunge. Ustadz Kakang mengubah posisi duduknya, kini bersandar pada tiang dangau. Siapa kamu? Kenapa kamu datang padaku? Jenengku Sarmini. Aku, tumbal pertama Embah Guripto. Dulu aku cuma pembantu nang warung kui. Bu Atun ora sengaja melu. Nanging persetujuan Embah Guripto ora ieso dibatalke. Saben warung meh tutup, ana sing kudu mati. Ucapan itu membuat angin yang tadinya mati mulai bergerak perlahan, membawa bau anyir yang menusuk hidung. Rambut Sarmini terangkat, seolah ada tangan gaib yang memainkan helai-helainya. Kowe ati-ati, Ustadz. Bu Atun wis disebutke jenengmu nang Embah Guripto. Wes ana sing dikirim nyusulmu. Belum sempat Ustadz Kakang bertanya, tubuh Sarmini perlahan memudar. Sebelum hilang sepenuhnya, ia menunjuk ke arah warung di kejauhan. Mungsuhmu dudu Bu Atun. Sing ngelih, sing wis suwe turu nang cero pekarangan emburi warung. Setelah sosok itu lenyap, suara alam kembali seperti semula. Serangga berdenging, angin bergerak, dan kabut mulai menyingkir. Tapi Ustadz Kakang tahu itu bukan pertanda keadaan aman, melainkan tanda bahwa makhluk lain mengambil alih giliran. Ia berdiri dari dangau dan melanjutkan perjalanan. Namun kini langkahnya terasa lebih berat, seperti tanah di bawahnya menyimpan sesuatu yang mengintai dari balik retakan. Ia tak lagi berjalan menuju pesantren berikutnya. Lintasan pikirannya berubah. Ia harus mengetahui seberapa jauh kekuatan Embah Guripto mencengkeram kampung ini. Sekitar 1 kilometer dari warung Bu Atun, jalan tanah berubah semakin sepi. Rumah-rumah mulai jarang, berganti rimbunan bambu dan pohon randu raksasa yang konon menjadi gerbang tak kasat mata, pesugihan kuno di desa tersebut. Ustadz Kakang berhenti di depan sebuah rumah reot yang tampak ditinggalkan. Atapnya berlubang-lubang, pintunya tergantung setengah, dan halaman depannya penuh rumput liar. Namun sesuatu dari rumah itu memanggilnya, bukan suara, melainkan getaran halus yang buat bulu kuduknya menegang. Ketika ia melangkah ke halaman, tanah seperti berdenyut di bawah telapak kakinya. Iki dudu omah kosong, Ustadz. Suara bariton muncul dari sudut pekarangan. Ustadz Kakang menoleh cepat. Seorang lelaki tua berbaju lurik, kaki telanjang, berdiri sambil mengunyah sirih. Wajahnya ditutupi keriput, tetapi matanya bersih dan tenang, berbeda dari warga biasa. Ia bukan manusia sembarangan. Sampean siapa? Tanya Ustadz Kakang. Jenengku Embah Kendhil. Aku sing paling ngerti carane pesugihan Embah Guripto nyambung nganti saiki. Aku seng ora gelem melu, mula diusir. Wis suwe aku ngawasi desa iki saka pojokan. Ustadz Kakang merasakan kejujuran dalam suara itu, tetapi ia tetap waspada. Embah, ujarnya, kenapa warung itu masih bisa beroperasi? Kenapa tumbalnya selalu manusia? Embah Kendhil menatapnya lama, lalu menunjuk ke tanah. Karena sing butuhake dudu Bu Atun, dudu Guripto. Sing butuhake iki, makhluk sing manggon nang perut bumi. Sing nyusu jiwa-jiwa sing mangan nang warung kui. Bukaan puakane nang belakang omah iki. Jantung Ustadz Kakang berdegup. Jadi pesugihan itu bukan hanya perjanjian biasa. Embah Kendhil menggeleng pelan. Iki pesugihan paling tua di Banyuanyar. Dukun-dukun sakdurunge Embah Guripto wis nyediake tumbal kanggo sesembahan sing mangan nyawa. Bentuke ora kaya setan umume. Lengane akeh. Kepalae ana loro. Napase dingin kaya sumur mati. Saat mendengar itu, tiba-tiba tanah di bawah kaki mereka bergetar pelan. Tidak seperti gempa, melainkan seperti sesuatu yang bergerak jauh di dasar tanah. Perlahan, dari celah-celah rumput, muncul aroma amis bercampur dupa yang sangat ia kenal, aroma dari warung Bu Atun. Embah Kendhil memicingkan mata. Wis dekat. Iki tandane dheweke wis ngerti yen sampeyan ancaman. Ustadz Kakang menggenggam tasbih Nagasari. Butirannya kini dingin, bukan panas seperti sebelumnya. Tanda makhluk yang mendekat bukan jenis jin biasa, melainkan entitas tanah yang tidak memakai energi panas. Embah Kendhil mendekat sambil menepuk bahu Ustadz muda itu. Kowe kudu mlebu omah iki. Nang burine ana jalan menuju sumur tua. Nang kono pusat kekuatane. Yen pengin ngilangi penglarise Bu Atun sak selawase, kono sing kudu kowe temoni. Ustadz Kakang menatap rumah reot itu dengan rasa tidak nyaman.
Tidak ada cahaya, tidak ada suara, hanya gelap yang pekat, seperti menunggu mangsa. "Mbah Kendhil," katanya, "kalau aku masuk, apa yang akan terjadi?" Mbah Kendhil menghela napas panjang. "Sampean bakal ketemu sumber tumimbal jiwa. Sing mangan nyawane para pelanggan. Sing mungkin wis nunggu kowe saka tadi malam." Getaran tanah makin terasa. Langit yang tadi cerah berubah suram seketika. Angin yang tenang tiba-tiba berhenti lagi, lebih lama dari sebelumnya. Ustadz Kakang melangkah mendekati pintu rumah yang tergantung itu. Kayunya berderit saat disentuh, seperti memekik protes. Namun ia tahu ini bagian dari takdir yang harus ia hadapi. Sebelum ia masuk, Mbah Kendhil berkata dengan suara pelan tapi tegas, "Eling, Ustadz, yen kowe ketemu makhluk kui, aja nganti kowe ngomong jenengmu. Sakwise ngerti jeneng, dheweke bisa njuk nyawa tanpa ritual." Ustadz Kakang menarik napas dalam-dalam. Tanah bergetar lagi. Bau anyir semakin pekat. Dan dari dalam rumah gelap itu, terdengar suara napas panjang, sangat panjang, seperti napas makhluk yang baru bangun dari tidur ratusan tahun. Subuh baru saja berlalu ketika Ustadz Kakang Al-Fahmi berdiri tegak di depan reruntuhan warung Bu Atun yang kini telah dipagari warga. Embusan angin dingin pagi menyapu pelan, membawa aroma tanah basah bercampur sisa asap dupa yang entah dari mana asalnya. Padahal semalam ia yakin benar telah memutus seluruh lingkaran pesugihan itu. Namun ada satu hal mengganggu. Tanah bekas warung itu tidak pernah benar-benar dingin. Bahkan saat embun masih menggantung di dedaunan, tanah tepat di tengah fondasi bekas bangunan itu terasa hangat, seolah ada sesuatu yang masih bergerak di bawahnya. Para warga desa Banyuanyar, yang sejak maghrib semalam berkumpul di sekitar lokasi, kini mulai berbisik-bisik. Mereka belum pernah melihat tempat usaha hancur dalam satu malam tanpa sisa api, tanpa suara ledakan, tanpa tanda-tanda kebakaran. Bangunan itu seperti dimakan dari dalam, seolah ada sesuatu yang menggerogotinya dari dasar. Kakang menarik napas panjang. Peristiwa malam tadi memang belum sepenuhnya selesai. Ia tahu Bu Atun tidak sekadar terikat perjanjian pesugihan biasa. Ada yang lebih tua, lebih hitam, dan lebih keras kepala daripada jin penglaris kebanyakan. Dan semakin ia mengingat kembali tatapan kosong Bu Atun yang duduk kaku di depan panci nasi kuningnya tadi malam, semakin jelas bahwa perempuan itu sebenarnya masih ada di antara dua dunia. Tidak sepenuhnya mati, tapi tidak mungkin hidup kembali seperti manusia biasa. "Ustadz, tanahnya masih hangat," kata Pak Lurah Samin. Suaranya menahan takut. "Pagi-pagi begini, seharusnya dingin semua. Tapi ini..." Kakang jongkok, menempelkan telapak tangannya ke permukaan tanah. Rasa hangat itu bukan hangat biasa. Ada denyut di dalamnya, seperti nadi. Seakan tanah itu adalah tubuh raksasa yang sedang tidur, atau mungkin baru saja bangun. "Itu jejak," gumam Kakang perlahan. "Jejak dari sesuatu yang masih belum selesai." Beberapa warga merapat, wajah mereka pucat. Ada yang menutup hidung karena aroma anyir samar kembali tercium. Aroma yang hampir sama seperti yang Kakang rasakan saat pertama masuk ke warung itu. Darah, kemenyan, dan sesuatu yang lain, seperti bau daging yang terlalu lama dipendam. "Ustadz, apa mungkin Bu Atun kembali?" tanya salah satu ibu-ibu dengan suara bergetar. Kakang tidak langsung menjawab. Ia menatap reruntuhan itu dalam-dalam, berusaha membaca tanda-tanda yang tersisa. Lalu matanya tertuju pada sesuatu yang muncul perlahan di permukaan tanah. Sebuah garis halus yang memanjang, seperti retakan kecil. Retakan itu bergerak, merambat, meliuk, seolah ada sesuatu yang berusaha keluar. Kakang berdiri cepat. Semua mundur. Jangan ada yang berdiri di tanah itu. Warga terperanjat dan serentak mundur. Beberapa menjauh sampai ke batas jalan tanah. Retakan itu berhenti. Diam, seolah mendengarkan. Kakang memejamkan mata sejenak. Ia mulai melantunkan wirid penghancur pengikat pesugihan. Amalan yang tadi malam menjadi benteng terakhirnya menghadapi Bu Atun. Namun kali ini, getaran yang kembali ia rasakan jauh lebih berat. Jika semalam ia berhadapan dengan roh-roh tumbal yang dipaksa makan jamu pengikat nasib, kini ia berhadapan langsung dengan sumber asalnya, Mbah Guripto. Dukun tua itu telah lama mati, namun pesugihan kunonya ternyata masih hidup. Dan jika Bu Atun semalam hanyalah penjaga pintu, maka retakan di tanah itu adalah pintu sesungguhnya. Siang menjelang ketika peristiwa kedua terjadi.
Saat warga mencoba membersihkan bagian pinggir reruntuhan, tiba-tiba terdengar suara azan. Azan yang lirih, jauh, seolah berasal dari kedalaman sumur atau dari balik tanah. Yang lebih mengerikan, suara itu adalah suara laki-laki yang tidak dikenal siapapun. Lantunannya sumbang, tidak sempurna. Ada getaran serak yang membuat bulu kuduk meremang. Allahu Akbar. Suara itu memanjang, terdengar seperti ditarik paksa, dan ketika mencapai bagian tengah azan, suaranya pecah. Bagian hayya 'alas sholah terdengar seperti bisikan orang sekarat. Warga sontak panik. Ustadz, ada suara dari tanah. Azan siapa itu? Jangan-jangan dari korban tumbal. Kakang memejamkan mata lagi. Ia mendengarkan dengan saksama, dan dadanya menegang. Suara itu bukan suara manusia biasa. Lebih tepatnya, suara itu adalah gema dari orang-orang yang pernah dipaksa menyerahkan jiwanya sebagai tumbal. Pesugihan Mbah Guripto ternyata tidak hanya memakan nyawa. Ia mengurung ruh, menjadikan mereka pemanggil rezeki untuk warung itu. Ruh-ruh itulah yang sering mampir dalam mimpi Bu Atun. Dan kini, setelah warungnya runtuh, mereka kehilangan tempat berpijak. Kakang mengusap wajahnya, lalu berdiri menghadapi warga yang kini ketakutan setengah mati. Semuanya dengarkan, katanya tegas. Ini bukan azan dari manusia. Ini panggilan dari ruh-ruh yang lama terperangkap di bawah bangunan ini. Warga terpaku, tak satu pun berani mengeluarkan suara. Ada yang harus saya lakukan, lanjut Kakang. Dan mungkin, tidak semua dari kalian boleh tinggal di sini. Tapi Ustadz, pergilah, tutup lokasi ini, biar saya sendiri yang menghadapi. Namun sebelum warga benar-benar pergi, tanah itu kembali bergerak. Kali ini bukan retakan kecil. Satu bagian tanah tiba-tiba amblas sedikit, lalu mengembuskan udara panas bercampur glasir bau anyir yang menyengat. Beberapa orang memekik dan menutup hidung. Dari celah itu muncul sesuatu yang membuat semua orang mundur sekaligus menahan teriakan. Sebuah tangan tua, keriput, dengan kuku memanjang hitam, seperti tangan orang yang sudah lama terkubur. Tangan itu seperti meraba-raba, mencari pegangan, berusaha menarik dirinya keluar dari bawah reruntuhan. Kakang segera membaca ayat kursi sekuat mungkin. Suaranya menggema, memukul udara. Tangan itu tersentak, seperti terbakar, tapi tidak hilang. Justru semakin kuat meraih tepian tanah. Ustadz, itu, tangan siapa? Kakang tahu, tapi ia tidak ingin warga semakin panik. Tangan itu menggenggam lebih kencang. Muncul bagian lengan. Kulitnya mengelupas. Ada tulang yang terlihat. Dan dari kedalaman tanah, terdengar tarikan napas panjang. Napas makhluk yang tidak seharusnya bernapas lagi. Mbah Guripto, bisik Kakang dalam hati. Apapun yang terjadi semalam, apapun bentrokan spiritual yang ia menangkan di dalam warung itu, ternyata tidak memutus akar pesugihan. Yang ia hancurkan hanya bagian permukaan. Fondasi pesugihan kuno itu masih tertanam jauh di dalam tanah, dan kini hendak bangkit untuk mencari tubuh baru, atau tumbal baru. Kakang menarik langkah mundur, berdiri tegak, dan menyiapkan amalan terakhir yang bahkan belum pernah ia gunakan sama sekali. Amalan pemutus warisan pesugihan yang konon bisa membakar jin hingga ke garis keturunan pertama. Tapi jika ia menggunakannya, risikonya besar. Tanah di sekitar itu bisa pecah, desa bisa diguncang, dan ia sendiri bisa menjadi korbannya. Namun jika ia tidak melakukannya, tangan itu akan keluar sepenuhnya. Dan Bu Atun, mungkin hanya awalnya saja. Kakang menguatkan hati. Ia mengangkat dua tangannya, menarik napas panjang, lalu mulai melafalkan kalimat yang hanya ia dengar sekali dari gurunya bertahun-tahun silam. Kalimat yang menurut gurunya, hanya boleh diucapkan ketika kau benar-benar berdiri di hadapan iblis kecil yang mengklaim tanah sebagai istananya. Tangan itu berhenti bergerak. Lalu perlahan, sangat perlahan, tangan itu mulai mencair seperti lilin yang tersiram api panas. Tulangnya meleleh, kulitnya menghitam, bau sangit menyengat. Tanah kembali retak, bergetar. Dan dari dalam celah tanah itu, terdengar suara jeritan parau. Jeritan panjang yang seakan memenuhi seluruh desa Banyuanyar. Jeritan yang tidak menyerupai manusia, tidak menyerupai jin, tapi campuran keduanya. Jeritan makhluk yang dipaksa kembali ke tempat asalnya.
Namun bahkan setelah tangan itu lenyap, tanah belum berhenti bergetar. Kakang membuka matanya. Akan ada yang lebih besar keluar setelah ini, gumamnya pelan. Sangat pelan. Terlalu pelan untuk didengar warga. Tapi cukup keras untuk membuat dirinya sadar bahwa pertarungan malam lalu hanyalah pintu pertama dari 8 pintu yang harus ia lewati. Dan pintu kedua baru saja terbuka. Subuh yang baru saja lewat meninggalkan udara yang dinginnya menusuk sampai ke tulang. Ustadz Kakang berdiri diam di depan reruntuhan warung Bu Atun, tempat yang malam kemarin berubah menjadi arena benturan antara ayat dan pesugihan kuno peninggalan Mbah Guripto. Bau tanah basah masih bercampur dengan aroma rempah yang tak hilang-hilang. Seolah warung itu terus berusaha bernapas padahal bangunannya telah roboh oleh amalan penghancur penglaris yang ia bacakan. Namun ada satu hal yang sejak tadi mengganjal hati Kakang. Panci nasi kuning itu masih mengepul. Tidak ada api di bawahnya. Tidak ada bara. Tidak ada sumber panas. Tetapi uapnya terus naik. Tipis seperti nafas seseorang yang sekarat namun menolak mati. Ketika Kakang mendekatinya, ia mendengar suara lirih. Bukan dari Bu Atun yang semalam telah ia temukan duduk kaku dengan mata memandang pintu. Bukan pula dari angin subuh yang menderu lewat celah-celah kayu. Suara itu, pelan, bergetar, seperti rintihan. Tolong, keluar, dingin, gelap. Panci itu, berbisik. Dan Kakang tahu, itu bukan suara manusia yang masih hidup. Itu suara roh-roh pelanggan yang pernah menjadi tumbal pesugihan. Malam-malam Jumat, ketika orang-orang makan nasi kuning Bu Atun, roh mereka tersedot sebagai pembayaran, agar warung tetap ramai dan rezeki tak berhenti. Pesugihan ini bukan tipe pesugihan yang memberi kekayaan sekaligus mengambil nyawa secara langsung. Tidak, pesugihan Mbah Guripto bekerja dengan cara yang lebih kejam, mengurung jiwa, bukan tubuh. Jasad para korban bisa pulang ke rumah, bisa beraktivitas seperti biasa, bisa terlihat sehat, tetapi jiwanya tersangkut di antara dunia manusia dan dunia jin. Jiwa-jiwa itu berada di dalam panci, menjadi uap, menjadi aroma rempah yang begitu harum dan membuat orang ketagihan. Itu alasan warung ini tak pernah sepi. Dan itu alasan uap panci itu masih terus mengepul meski tak ada api. Kakang memejamkan mata sebentar. Ia merapal ayat untuk menenangkan diri, tapi sesuatu terasa berbeda. Reruntuhan warung bergetar seperti tanah sedang bernapas perlahan. Aroma tanah basah bercampur dengan bau anyir darah yang makin lama makin kuat. Seolah ada sesuatu di bawah warung yang ikut terbangun. Sesuatu yang Bu Atun sembunyikan seumur hidupnya. Sesuatu yang Mbah Guripto ikat puluhan tahun lalu. Kakang bergerak perlahan, menyibak papan lantai yang sudah retak. Ketika sebuah papan terangkat, sekelilingnya langsung diserbu hawa lembab dan dingin, seperti membuka pintu ke ruang bawah tanah yang lama tertutup. Di bawah sana tampak sebuah lorong sempit, gelap, berkelok ke arah belakang warung. Lorong itu dipenuhi simbol-simbol kuno yang digores dengan darah kering, dan di ujungnya terlihat cahaya merah redup seperti bara api yang hampir padam. Kakang sudah tahu, pesugihan ini tidak berakhir hanya karena warungnya runtuh. Pesugihan tua semacam ini selalu punya akar, tempat asal perjanjiannya. Ia harus memutusnya sampai ke akarnya, atau warung ini akan bangkit lagi dengan pelaku baru, entah keluarga Bu Atun, entah orang lain yang menemukan rahasia kekayaannya. Dengan langkah mantap, Kakang turun ke lorong gelap itu. Dinding-dindingnya seolah berdenyut, seperti ada urat nadi yang sedang memompa darah. Setiap langkah mengeluarkan suara basah, seperti menginjak lumpur lembab bercampur sisa-sisa sesaji. Di tempat ini, waktu seakan berhenti. Udara lebih berat daripada udara biasa. Ketika Kakang menarik napas, dadanya serasa ditekan oleh beban tak kasat mata. Beberapa meter di dalam lorong, Kakang menemukan sebuah ruang bundar dengan langit-langit rendah. Di tengah ruangan itu ada sebuah batu pipi besar, seperti altar. Di atasnya, tersusun rapi belasan foto pelanggan warung, wajah-wajah yang sama dengan foto di dinding warung, yang semalam Kakang lihat pertama kali. Namun kali ini, foto-foto itu mengeluarkan asap tipis dari sudutnya, seperti terbakar perlahan, tapi tidak hangus. Di samping altar, ada sebuah kendi tanah liat tua. Ketika Kakang mendekatinya, kendi itu bergetar, seolah menyadari kehadirannya. Dari dalam kendi terdengar suara lirih lagi, lebih jelas daripada suara dari panci. Kami tidak bisa keluar, dia menahan kami, dia masih di sini. Dia. Kakang bergumam pelan.
Lalu tanah di sudut ruangan bergetar. Suara seperti kuku panjang menggores dinding terdengar tajam. Udara mendadak lebih pengap. Aroma anyir darah bercampur bau dupa kemenyan terbakar, dan suara langkah seseorang, pelan, menyer-dragging seperti tubuh yang sudah lama mati, muncul dari lorong. Dan dari kegelapan itu muncul sosok yang sudah Kakang duga namun tetap membuat bulu kuduknya merinding. Mbah Guripto, atau lebih tepatnya, sisa-sisa dari diri Mbah Guripto. Tubuhnya membungkuk, matanya kosong, wajahnya seperti tanah liat yang mulai retak-retak. Tetapi aura yang keluar darinya sangat kuat, jauh lebih kuat dari Bu Atun. Ia bukan arwah biasa. Ia adalah penjaga pesugihan itu, yang masih terhubung dengan perjanjian darah puluhan tahun lalu. Mbah Guripto mengangkat kepalanya perlahan. Warung itu tidak boleh mati. Suara itu berat, serak, seperti berasal dari perut bumi. Selama tumbal masih ada, saya tetap hidup. Kakang menarik napas panjang. Ia tahu ini bukan lagi soal menghentikan warung atau membebaskan jiwa korban. Ini soal memutus rantai pesugihan yang bisa hidup ratusan tahun jika tidak dibasmi. Ia mengambil posisi berdiri, merapatkan kedua tangan, merapal amalan yang lebih berat dari malam sebelumnya. Amalan yang bahkan gurunya melarang dibaca tanpa alasan yang benar-benar kuat. Ayat itu seperti api yang merambat dari dada ke ujung lidah. Begitu ia membacanya, ruangan itu langsung berguncang. Mbah Guripto mengerang, suaranya menggelegar, membuat dinding tanah runtuh sedikit demi sedikit. Kendi itu bergetar keras, lalu retak. Foto-foto korban di atas altar terbakar dari dalam. Dan panci di atas reruntuhan warung, yang masih mengepul sejak subuh, mengeluarkan erangan panjang, seperti jiwa-jiwa itu akhirnya bisa melihat pintu keluar. Namun Mbah Guripto tidak tinggal diam. Ia memekik, lalu melompat ke arah Kakang. Meski tubuhnya tampak berat seperti boneka yang terisi tanah dan darah. Tangannya yang panjang dan kurus mencoba mencengkeram leher Kakang. Namun ayat yang terus mengalir membuatnya terhempas ke dinding. Lorong itu mulai runtuh. Altar terbelah. Kendi meledak, mengeluarkan cahaya putih sejenak. Dan sebuah gelombang energi dingin dan panas bercampur melewati seluruh ruangan seperti ledakan dari dunia lain. Ketika semuanya tenang, Kakang tersungkur, napasnya terengah. Ruangan itu telah hancur, hanya menyisakan lubang besar di tanah. Tidak ada lagi suara rintihan, tidak ada lagi aroma rempah memikat, tidak ada lagi hawa gelap. Pesugihan itu retak. Namun Kakang tahu, belum musnah sepenuhnya. Karena sebelum Mbah Guripto lenyap, ia sempat berbisik, "Warung, tak butuh saya, ada penerusnya." Kakang terdiam, keringat dingin turun dari pelipisnya. Penerus? Siapa? Dan kenapa Kakang merasa ia baru menyentuh permukaan dari kegelapan yang jauh lebih dalam? Subuh sudah lama lewat ketika Ustadz Kakang akhirnya tiba kembali di halaman warung Bu Atun yang kini tinggal puing-puing terbakar. Namun sesuatu yang lebih gelap dari sisa arang itu terasa mengendap di udara. Tidak seperti pagi-pagi sebelumnya, burung-burung di pepohonan tidak bersuara. Angin yang biasanya membawa aroma sawah basah, kini membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Dingin yang pernah ia rasakan ketika menghadapi amalan-amalan hitam di masa lalunya. Di antara kepulan asap tipis yang masih keluar dari sisa bangunan, Ustadz Kakang berdiri memandangi panci nasi kuning yang semalam menjadi sumber keanehan itu. Aneh, panci itu sama sekali tidak berubah bentuk. Seolah tidak terbakar, tidak tersentuh kobaran api yang menghanguskan atap dan dinding. Justru pancinya tampak lebih mengilap, seakan telah dibersihkan oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Dan dari dalam panci, tercium lagi aroma anyir yang semalam membuat Kakang tersentak. "Ini belum selesai," gumamnya pelan. Ia mendekat sedikit, menunduk untuk memastikan bahwa aroma itu bukan sekadar perasaan. Namun sebelum ia sempat menyentuh gagangnya, tanah di sekitar panci bergetar halus, seperti ada sesuatu di bawah tanah yang bergerak, menggeliat, bangkit. Ustadz Kakang mundur satu langkah. Semalam, ia mengira bahwa perjanjian pesugihan itu sudah runtuh bersamaan dengan matinya Bu Atun. Namun ternyata ia salah. Bu Atun bukanlah pusat perjanjian itu, dia hanyalah penerus, penjaga, penunggu sementara. Yang asli, yang menciptakan pesugihan itu, belum tersentuh. Mbah Guripto, sosok dukun tua yang konon telah menghilang sejak tahun 1940-an tanpa kuburan, tanpa jejak, tanpa tubuh.
Desa Banyuanyar percaya bahwa ia mati di dalam gua hantu di Bukit Kalibelik. Tapi legenda itu rupanya cuma cerita penutup untuk menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih berbahaya, bahwa ia tidak pernah mati, ia larut bersama sesajen terakhirnya dan menjadi bagian dari tanah tempat warung ini berdiri. Dan pagi itu, seakan dipanggil oleh kematian Bu Atun, ia bangun kembali. Dari balik reruntuhan, suara gemerisik terdengar, seperti langkah kaki diseret tanah basah, seperti tubuh lusuh yang memaksa bangkit dari tumpukan debu. Ustadz Kakang segera menegakkan tubuh, mengambil posisi siaga, tapi tetap menjaga ketenangan wajahnya. Ustadz Kakang. Suaranya berat, serak, bergema seperti berasal dari rongga tanah. Asap hitam tipis keluar dari celah lantai yang retak. Bukan asap api, melainkan asap dupa kuno yang aromanya menembus tenggorokan dan membuat napas terasa panas. Sampean ganggu warungku. Lalu dari bawah reruntuhan dinding belakang, sebuah bayangan perlahan muncul. Tinggi, bongkok, badannya kurus kering seperti kayu bakau yang kopong. Wajahnya tertutup rambut tipis, dan dari matanya memancar cahaya kuning kusam, cahaya yang tidak berasal dari hidup, melainkan dari sisa-sisa tumbal manusia yang ia telan selama puluhan tahun. Inilah Mbah Guripto. Bukan manusia. Bukan pula arwah biasa. Ia penjaga pesugihan tertua di Banyuanyar, yang hidupnya bertahan dari batang-batang jiwa manusia yang dipersembahkan padanya. Pagi itu, ia naik dari dalam tanah seperti akar beringin yang berhasil menembus permukaan. Bu Atun wes mati, kata Ustadz Kakang dengan suara tegas. Perjanjianmu runtuh. Tidak ada lagi tumbal. Cukup sudah. Guripto tertawa, tapi bukan suara tawa manusia, lebih seperti suara tulang retak yang dipaksa bergerak. Perjanjian, ora bisa putus, selama panci itu masih utuh. Panci, simbol tumbal, wadah roh, pusat perjanjian. Ustadz Kakang memejamkan mata sejenak. Ia tahu satu hal, menghancurkan panci itu tidak bisa dilakukan dengan tangan biasa. Dulu, gurunya pernah berkata, pesugihan paling tua tidak menunjuk sosok, tapi menunjuk wadah. Selama wadahnya utuh, penunggunya akan selalu kembali. Sialnya, warung itu hancur, tetapi wadah itu masih sempurna. Tanah bergetar lebih keras. Mbah Guripto berdiri tegak, tubuhnya mengeluarkan asap hitam dari pori-porinya. Suara orang-orang mengerang samar terdengar dari balik asap itu, para korban tumbalnya. Mereka seolah menempel di tubuh Guripto, menjadi kulit kedua, menjadi lapisan hidup yang terus melilit tulang-tulangnya. Kowe, nyabut tumbalku semalam. Sampean wis utang nyawa. Saiki giliranmu. Ia melangkah maju. Setiap langkahnya membuat tanah cekung, seakan ada beberapa tangan tak terlihat yang mendorongnya dari bawah. Dan dari belakangnya, puluhan wajah samar muncul di udara. Wajah pelanggan warung yang fotonya tergantung di dinding. Wajah-wajah yang semalam Kakang lihat. Mereka mengambang, tanpa suara, tanpa tubuh, terperangkap. Allahumma shalli ala Muhammad. Kakang mulai membaca syalawat pendek untuk menstabilkan dirinya. Asap hitam bergerak menghampirinya, seperti ombak gelap yang ingin menelan cahaya. Tapi Kakang berdiri tegak, merapal ayat pembuka amalan yang ia gunakan semalam. Amalan ini bukan untuk menyerang, tapi untuk memecah belenggu gaib. Saat ayat pertama keluar dari mulutnya, wajah-wajah itu menyerap cahaya dari suaranya, mengelupas dari tubuh Guripto. Jeritan halus terdengar dari setiap wajah yang lepas, tetapi jeritan itu bukan kesakitan, melainkan pelepasan, pembebasan. Guripto meraung marah, tubuhnya menggelembung seperti akan pecah. Kakang, kowe ora ngerti urusan iki. Aku iki penjaga desa. Tanpa tumbal, tanpa aku, kabeh bakal mati keluen. Kakang menatapnya tajam. Rezeki bukan dari tumbal. Desa ini cuma ditipu oleh rasa takutmu sendiri. Ia mempercepat bacaannya. Amalan itu makin kuat. Cahaya dari suara itu menggetarkan tanah, membuat panci itu mulai mendesis seolah tidak tahan terhadap frekuensi spiritual yang dilepaskan. Mbah Guripto memekik, dan untuk pertama kalinya tubuhnya retak seperti tanah kering. Asap hitam keluar lebih banyak, liar dan kehilangan kendali. Kakang, cukup. Perjanjian iki wes saktenane sah. Sampean ora iso ngilangi. Kakang membuka mata. Jika wadahnya dihancurkan,
kau akan hilang selamanya. Guripto membeku. Kakang mengangkat tangannya, mengarahkan doa terakhir tepat ke panci. Bukan amalan sembarang, ini inti ajaran gurunya. Amalan yang hanya boleh dipakai untuk menutup ikatan jin tanah. Cahaya putih menyambar dari tangan Ustadz Kakang dan menghantam panci itu. Braak! Panci itu pecah menjadi 3 bagian. Pada detik yang sama, Mbah Guripto menjerit begitu kencang hingga udara bergetar. Tubuhnya terpecah menjadi kepingan abu hitam yang terangkat ke udara lalu hilang tertiup angin pagi. Semua wajah tumbal yang melayang mengecil, menjadi titik-titik cahaya, lalu lenyap satu persatu. Kembali pada takdir masing-masing. Ustadz Kakang terduduk, napasnya terengah. Pertarungan itu menguras energi lebih dari yang ia bayangkan. Namun ia tahu satu hal, pesugihan paling tua di Banyuanyar akhirnya runtuh. Tapi belum ada waktu untuk istirahat. Karena ketika panci itu pecah, dari tanah terdengar suara lain, lebih dalam, lebih tua, lebih menyeramkan. Seolah masih ada sesuatu yang belum sepenuhnya hilang. Fajar di desa Banyuanyar kembali turun seperti biasa, tetapi tidak ada yang benar-benar biasa. Sejak malam ketika warung kecil di tepi jalan itu luluh lantak oleh pertempuran yang tidak terlihat oleh mata manusia. Warung Bu Atun yang dulu selalu mengepul wangi rempah kini tinggal bangunan setengah roboh dengan atap bolong, dinding menghitam, dan jejak terbakar yang anehnya hanya muncul di lantai. Seolah api datang dari dalam tanah, bukan dari atas. Pagi itu, kabut turun lebih tebal dari biasanya, membuat segala sesuatu tampak seperti mimpi yang belum selesai. Di tengah kabut itu, Ustadz Kakang Al-Fahmi berdiri memandangi puing-puing warung tersebut. Jubahnya masih memuat bekas debu dan asap dari malam sebelumnya, dan bagian ujung sorbannya hangus sedikit akibat semburan panas dari jin pesugihan yang mengamuk sebelum musnah. Meski tubuhnya letih, wajahnya tetap tenang. Ada ketenangan yang hanya dimiliki mereka yang telah menyaksikan tabir kegelapan lalu menutupnya kembali dengan doa. Namun, belum sempat ia menghirup napas lega, langkah-langkah warga mulai berdatangan dari arah kampung. Mereka datang dengan wajah penuh tanda tanya, ada yang ketakutan, ada yang hanya ingin tahu, dan sebagian lagi seperti membawa rasa bersalah yang selama ini dipendam. Di antara mereka, terlihat Pak Bayem, Ketua RT, Mbah Rono, Juru Kunci Desa, dan beberapa ibu-ibu yang sering makan di warung Bu Atun namun tak pernah merasakan keanehan apapun. Ustadz, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Suara Pak Bayem gemetar. Ustadz Kakang menatap sisa bangunan itu sebentar sebelum menjawab, dengan suara pelan namun tegas. Pesugihan yang sangat tua telah patah. Tapi patah bukan berarti hilang sepenuhnya. Ada sisa-sisa yang harus dibereskan. Ada jiwa-jiwa yang masih tertahan. Perkataan itu membuat ibu-ibu saling berpelukan ketakutan. Beberapa laki-laki muda yang semalam melihat kilatan cahaya dari arah warung kini paham bahwa yang mereka lihat bukan petir, bukan kebakaran, tetapi sesuatu yang jauh lebih buruk. Di sudut ruangan yang sudah hancur itu, jasad Bu Atun masih duduk dengan posisi yang sama seperti ketika ditemukan. Tubuh membungkuk sedikit, tangan memegang sendok kayu, dan mata melotot ke arah pintu. Tidak ada darah, tidak ada luka, tapi kulitnya pucat seperti lilin yang dibiarkan terlalu lama. Para warga sepakat menunggu Ustadz Kakang sebelum mengurus jenazahnya, seakan hanya beliau yang tahu bagaimana memperlakukan seseorang yang terlibat pesugihan. Ustadz Kakang mendekat pelan. Ia membaca ayat kursi, terus-menerus tanpa jeda, sampai udara di sekitar tubuh Bu Atun terasa lebih ringan. Hanya setelah itu, ia mempersilakan warga mengangkat jenazah. Baru satu langkah diangkat, lantai yang hangus itu bergetar. Semua orang terpaku. Dari bawah papan kayu, terdengar suara lirih, seperti napas panjang yang dilepas makhluk kehabisan waktu. Ustadz, apa itu? Seorang warga berbisik sambil gemetar. Ustadz Kakang berdiri di sisi tubuh Bu Atun dan menekan lantai dengan tongkat kecilnya. Ada sisa perjanjian di bawah sini. Pesugihan Mbah Guripto tidak berbentuk manusia. Ia menanam tumbal dalam lapisan tanah, mengikatnya dengan darah dan nama. Selama belum dibersihkan, siapapun bisa tersedot kembali. Warga mundur serempak. Dengan hati-hati, Ustadz Kakang menggali sedikit bagian lantai yang hangus. Dari bawahnya keluar asap tipis berwarna biru kehitaman. Bau anyir bercampur wangi kemenyan langsung memenuhi udara. Asap itu membentuk pusaran seperti kepala seseorang yang berteriak tanpa suara. Ini roh pelanggan yang terjebak, ujar Ustadz Kakang.
yang makan di malam Jumat, yang tidak pernah pulang. Salah satu ibu memekik. Ya Allah, itu berarti Pak Dewiryo, dia hilang malam Jumat tahun lalu. Nama-nama lain muncul. Semakin banyak wajah warga berubah pucat. Pesugihan itu ternyata memakan jauh lebih banyak korban daripada yang mereka kira. Ustadz Kakang meletakkan telapak tangannya di atas pusaran asap tersebut dan mulai melafalkan amalan yang diajarkan langsung oleh gurunya. Amalan yang tidak pernah ia baca sembarangan. Amalan yang, sekali salah mengucap, bisa membuat tanah terbelah atau membakar jin yang tidak bersalah. Namun kali ini, ia membacanya dengan tepat. Pusaran asap itu bergetar hebat, lalu meledak menjadi cahaya putih kecil yang perlahan naik ke langit. Satu persatu, cahaya lain muncul dari bawah tanah, mengikuti jejak cahaya pertama. Ada puluhan, mungkin lebih. Warga menyaksikannya sambil menangis. Ketika cahaya terakhir hilang di balik kabut, lantai hangus itu tiba-tiba retak. Retakan itu membentuk garis mirip simbol kuno yang pernah disebut Mbah Rono, simbol tempat Mbah Guripto mengikat pesugihan penglarisnya. Simbol itu memudar, lalu hilang seperti debu ditiup angin. Dalam keheningan itu, Ustadz Kakang akhirnya menoleh pada Mbah Rono. "Sekarang desa ini aman," katanya pelan. "Tapi hanya jika tidak ada yang mencoba membangunkannya kembali. Tanah Banyuanyar sudah kenyang darah tumbal. Ia tidak boleh disentuh lagi oleh ilmu yang sama." Mbah Rono mengangguk berat. "Saya akan menjaga batas-batasnya, Ustadz." Sebelum Ustadz Kakang pergi meninggalkan puing warung, Pak Bayem menghampirinya. "Ustadz, apakah Bu Atun juga termasuk yang harus dibebaskan?" Ustadz Kakang memandangi jenazah itu sejenak. "Tidak, Pak Bayem. Ia yang mengikat. Ia tidak terjebak. Ia memilih." Lalu ia menambahkan dengan suara lirih, "Tapi Allah yang maha mengetahui takdir setiap hamba. Kita urus jenazahnya dengan baik." Ketika hari mulai terang, warga bergotong royong membersihkan sisa-sisa bangunan. Namun tidak ada satupun dari mereka yang berani menyentuh panci nasi kuning Bu Atun. Panci itu tetap berada di tempatnya. Uapnya masih tipis mengepul, meski apinya sudah padam sejak malam pertempuran. Ustadz Kakang berjalan menjauhi tempat itu tanpa menoleh. Perjalanannya dakwah keliling belum selesai, dan masih banyak kampung yang harus ia datangi. Tapi warung Bu Atun meninggalkan jejaknya sendiri, jejak yang tidak akan hilang begitu saja dari tanah Banyuanyar. Ketika ia melewati batas desa, angin pagi berhembus lembut. Namun di belakangnya, dari arah puing warung itu, terdengar sesuatu seperti ketukan sendok pada panci kosong. Pelan, berulang, seolah ada yang masih menunggu pelanggan terakhir yang tak pernah datang lagi. Dan Ustadz Kakang tahu, perang sudah selesai. Tapi kisahnya baru saja menjadi legenda.